banyak, mulai dari sampah tentu saja yang dari hari ke hari semakin mengkhawatirkan, kemudian juga persoalan-persoalan kerusakan lingkungan yang lain, dan saya rasa kita semua mengetahui. Tetapi ada yang menarik yang saya alami beberapa hari terakhir. Saya itu mendapatkan WA dari Pak Suroso apa ya, yang kehutanan itu. Jadi Suroso ya. Ya, Pak. Itu ya mengirimkan foto itu ke saya waktu saya bersama-sama dengan teman-teman itu ke hutan yang jadi base camp-nya Pak Kumiranto. Waktu itu bareng Pak Tanjung juga. Nah, di sana ada pembicaraan begini. Pasti Pak Arief nanti akan merindukan situasi seperti ini ketika berkunjung ke hutan, gitu. Pernyataannya Pak Suroso itu dalam WA-nya itu. Nah, saya jawab, nanti Pak Suroso saya undang dan teman-teman yang selama ini terlibat dalam penyelamatan lingkungan, khususnya hutan ini, untuk kita bicara lagi tentang pelestarian lingkungan. Nah, saya berharap dengan poin yang terakhir ini, pelestarian lingkungan kita itu sebenarnya kan menjadi muara dari suatu atau semua yang kita lakukan selama ini, baik dari pengelolaan sampah, kemudian juga kegiatan-kegiatan yang lain, itu semuanya pada pelestarian lingkungan yang kita idam-idamkan itu. Nah, ketika poin ini menjadi penting, tentu yang harus dilakukan adalah bagaimana pelestarian lingkungan itu dilakukan oleh semua orang yang ada di kelompok. Saya pernah mengatakan, kalau sekarang pemegang izin tambang itu, khususnya andesit, itu satu pemegang IUP itu menguasai 20 hektar, maka ketika di sana ada 50 pemegang IUP, itu sudah berapa? Sudah 1000 hektar. Nah, kita kemudian akan berada dalam situasi yang sangat mengkhawatirkan ketika hampir semuanya itu kemudian tidak ada reklamasi yang jelas. Nah, dari satu aspek ini saja kita sudah ada persoalan yang sangat besar. Belum lagi hal-hal yang lain. Semakin terbatasnya sumber mata air, kemudian sampah yang ada di mana-mana, yang itu tidak bisa atau belum bisa terkelola. Komitmen kita semua ini yang penting. Dan tentu saja saya optimis untuk kegiatan-kegiatan penyelamatan lingkungan oleh teman-teman dinas lingkungan hidup itu, dengan komitmen kita semua, yang saya berharap bahwa komunitas ini akan menjadi semakin besar, sehingga banyak yang ikut memikirkan dan melakukan sesuatu sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Begitu Pak Taufik yang mungkin nanti jadi banyak. Terima kasih Pak Arief. Ada catatan saya bahwa ada 5 catatan, jadi tentang pelestarian lingkungan hidup yang harus dilakukan semua orang. Kemudian masalah reklamasi terhadap tambang yang sudah berizin, terbatasnya sumber mata air, pengelolaan sampah, dan harapannya komunitas kita bisa berkembang lebih baik lagi. Terima kasih Pak Arief untuk waktunya. Pak Marsono sebagai pejabat baru di Dinas Lingkungan Hidup, kami mohonkan sambutan, arahan, atau wejangan, atau apapun. Monggo Pak Marsono. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saudara-saudara semuanya ini, dari Pak Arief, Bu Karsiem,
Pak Sabtono, Pak Agung, Galaxy Pro sinten nggih? Masih sholat kelihatan tadi, Pak. Masih sholat tadi. Oh, masih sholat. Ya, Pak ya. Indra Mifta, Pak Agus Bri, Pak Dedi, Mas Dedi, dan tadi Mas Aris Girimulyo baru pindah kamar. Ya, selamat malam. Tentu saya secara pribadi kula nuwun lah pada jaringan ini. Tentu ini hanya sebagian dari jaringan yang ada. Kalau di grup ya kan lebih dari 100 yang bisa komunikasi malam ini, dan ini masih pas 7 hari kita di Lebaran. Ya, saya secara pribadi maupun secara kedinasan mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijrah. Mohon maaf lahir batin, semoga jaringan ini menjadi jaringan yang nanti mengawal pembangunan di Kulon Progo, insya Allah menjadi jariah kita. Kalau dari sisi usia kayaknya meh podo kabeh gitu, di atas 50 tahun semuanya ini kayaknya, kecuali Mas Dedi kayaknya itu. Nah ini tentu menjadi catatan kita bahwa kita pernah atau sebagian dari hidup ini juga memikirkan tentang lingkungan ke depan. Kalau saya kan seperti dipaksakan untuk tahu lingkungan, dari kemarin mungkin belum tahu menjadi tahu walaupun pernah berhubungan dengan sekolah adiwiyata. Nah, Ibu Bapak yang kami hormati, tentu bicara Kulon Progo, kalau hari ini tentu masalah terakhir hari ini adalah sampah. Tentu kita belajar dari yang kecil, saya sebut kecil karena tentu tugas problem kita belum sebesar kota Yogyakarta lah gitu loh. Nah sehingga kita mengalami pada era yang belum jadi besar, karena saya yakin dalam 10 tahun ke depan para Temon, Sentolo itu menjadi sebuah kota. Nah ini kan tentu problem berikutnya lebih besar. Tentu generasi generasi berikutnya tentu akan menghadapi problem lebih daripada kita. Satu sisi, kalau kita kembalikan ke amanah negara, tugas kita adalah menjaga kualitas lingkungan demi kesejahteraan masyarakat. Nah, tentu bukan sebuah pekerjaan ringan dari sisi lingkungan, karena bagaimana mensinergikan. Kalau kemarin di Dikpora nyuwun sewu Pak Arif masih ketonton Dikpora bahwa pendidikan akan berjalan optimal sebagaimana ajaran diajar Wantoro itu apabila terjadi sinergitas antara sekolahan, orang tua, dan masyarakat. Nah tentu ini juga bisa berlaku di lingkungan. Kenapa? Saya memandang juga siapakah sih penikmat lingkungan yang ideal tersebut? Tentu ya ada komponen pemerintah ingin menikmati, komponen korporasi menikmati, komponen individu masyarakat juga ingin menikmati. Tapi siapakah sih penghasil atau produsen polutan tersebut? Ya ternyata saya lihat, kalau menurut saya, mungkin saya salah, tolong dikoreksi, juga 3 komponen tersebut. Kita selaku penikmat lingkungan, juga penghasil polutan. Nah, bagaimana terjadi keseimbangan antara pribadi pemerintah, pribadi korporasi, pribadi individu masyarakat itu, karena sebagai contoh sampah yang terakhir menimbulkan bau dan ada sedikit curhatan masyarakat, itu juga penghasilnya siapa? Masyarakat juga kan, kita juga kan. Nah ini menjadi pelajaran buat kita sebelum kita menjadi kabupaten yang besar dan menjadi perkotaan yang kan problemnya tentu akan lebih banyak. Sebelum gunung-gunung Kokap, Girimulyo, Samigalo nanti menjadi ditambang, efek berikutnya adalah reklamasi. Tentu problem itu akan ada. Tentu kalau di malam hari ini, kalau dilihat dari latar belakang hampir semuanya bernip ya nih. Nah, ini tentu tugas kita menyeimbangkan lah,
mensinergikan lah antara peran pemerintah, peran korporasi, peran masyarakat itu sendiri. Karena semuanya penghasil polutan, tapi juga ingin menikmati lingkungan yang ideal. Tapi kebutuhan ini nggak bisa dihentikan. Sebagai contoh kemarin dengan Lebaran, ya mau nggak mau kita itu tentu akan menginginkan di Lebaran ada opor ayam dan kupatnya. Begitu kupat dihasilkan, itu tentu mengurangi janur, pohon kelapa, dan efeknya ada sampah daun kelapa. Begitu juga dengan pemotongan ayam. Saya kira pemotongan ayam paling besar di masyarakat pada saat Lebaran tentu akan menghasilkan polutan bulu dan sebagainya. Nah, ini tentu semuanya menikmati ekonomi, tapi juga efek berikutnya suka tidak suka menikmati juga polutan tersebut. Saya kira itu kita ke depan tentu yuk bersama-samalah bersinergi antara kita semuanya dengan tujuan ideal menjaga kualitas, dan tujuan ideal berikutnya kita generasi yang hari ini bertanggung jawab menjaga alam Kulon Progo itu bisa meneruskan alam Kulon Progo itu menuju idealnya yang besok. Hari ini idealnya seperti ini, tentu 10-20 tahun lagi idealnya sudah berbeda, karena tentu Kulon Progo sudah tidak seperti ini lagi. Hotel tentu akan bertambah, perusahaan akan bertambah, di situ siap polutan juga. Tentu peran mereka kami harapkan ke depan juga ada untuk lingkungan ini. Kalau biasanya setelah CSR itu untuk sektor-sektor yang belum ke lingkungan, ya ke depan ya karena mereka sebelum berusaha itu berizin, ya kita sentuhlah. Tolong jaga juga lingkungan dengan usaha Anda. Itu harapan kami, sehingga trisentra penghasil polutan dan penikmat lingkungan yang ideal terus sama-sama bersinergi. Saya kira itu dari kami, nanti kita teruskan omong-omongan di angkringan, karena saya di teras seperti angkringan juga. Terus, monggo dilanjut Mas Taufik. Oke, terima kasih Pak Marsono. Ada catatan apa yang perlu kita garis bawahi? Bagaimana kita mengajak corporate untuk mengalokasikan CSR untuk lingkungan. Nah, ini Pak Tanjung, ini tantangan Pak Tanjung ke depan dan teman-teman. Kelihatannya investasi yang di Kulon Progo sudah mulai masuk, dan ini mungkin sebagai yang akan membantu kita dalam rangka melakukan pengelolaan lingkungan hidup yang lebih baik lagi. Oke, kemudian yang kedua adalah sinergitas antara peran pemerintah, korporasi, dan masyarakat. Ini memang tiga, seperti halnya pada dinas pendidikan tadi. Ini mungkin perlu kita tingkatkan kembali, walaupun jejak-jejaknya sudah kita lakukan, namun ke depan ini menjadi catatan bagi kita. Kemudian yang sama dengan Pak Arif tadi, jaringan ini diharapkan dapat mengawal pembangunan di Kabupaten Kulon Progo. Mungkin itu dari Pak Marsono. Pak Hendra Miftah, monitor. Ini kita sifatnya hanya semacam angkringan, jadi kita bebas bicara bagaimana sekaligus silaturahmi, jadi bagaimana kita bisa membuat lingkungan kita lebih bagus lagi, karena DLH itu kalau dilihat dari kacamata anggaran Pak Marsono dan Pak Arif, kita masuk organisasi air mata, bukan mata air, jadi sehingga tidak kuat kalau kita berdiri sendiri kalau tidak dibantu oleh teman-teman dan jejaring lainnya. Monggo Pak Indra Mitah, kami persilahkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk seluruhnya saja. Jadi langkah ataupun yang sudah kami laksanakan ya Pak dalam rangka lingkungan hidup ataupun juga dalam rangka menyungkungi adiwiyata di sekolah kami melakukan banyak hal dan terus berbenah, terus melaksanakan perbaikan dan ataupun penyempurnaan. Salah satunya misalnya tentang pemanfaatan air limbah, kami berusaha untuk
dimanfaatkan secara maksimal, baik untuk digunakan untuk menyiram ataupun juga untuk menanam atau kolam demikiannya. Itu salah satunya. Kemudian juga ini kebetulan Pak Aris muncul kembali kepala sekolah kami, mungkin nanti bisa menambahkan. Begitu pula dalam masalah sampah ya, kami usahakan untuk bisa betul-betul tertata mana yang organik, non organik dan sebagainya, sehingga katakanlah rekening sampah dan atau yang seperti itu yang sudah pernah kami lakukan terus dilaksanakan, terus diberjalankan dan diberfungsikan demikian. Kemudian juga kaitan dengan peningkatan sumber daya manusianya, ya kami berupaya jika ada pelatihan dan ataupun informasi apapun kaitan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam upaya menyengkuyungi lingkungan hidup, kami berupaya untuk mengikut sertakan, Pak. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan kaitan dengan lingkungan hidup yang telah dilaksanakan di Girimulyo, khususnya yang berkaitan dengan bidang yang saya pegang, itu kesiswaan. Ini kebetulan ada Pak Aris Suasana, kepala sekolah kami, beliau barangkali bisa menyampaikan yang terkait dengan kebijakan dan ataupun pendanaan. Mungkin demikian Pak Taufik, saya kembalikan dulu ke jenengan, barangkali bisa disambung dengan Pak Aris. Terima kasih. Terima kasih Pak Hendra Miftah. Pak Aris Suasana langsung bisa dilanjut. Monggo Pak Aris. Suaranya belum muncul, Pak. Suara dikeraskan, Pak, dikit. Halo, bisa di-copy? Sudah, ya, Pak Indra? Ya, bagus. silakan. Jadi, begini, kemarin memang sudah kami ini mengikuti lomba sekolah di Wiyata. Ini ada beberapa kendala. Yang pertama, berkaitan dengan bahwa di Wiyata itu kesulitannya di pengintegrasian di rencana pembelajaran. Yang kedua, terus terang kaitan dengan pengelolaan sampah. Di sekolah kami itu sudah ada bank sampah. Dulu itu di tingkat kecamatan ada, tetapi nampaknya sekarang sudah tidak aktif lagi gitu loh. Sehingga kalau sampah dari sekolah ini mungkin ada dari nanti kerjasama PU atau lingkungan hidup supaya sampah dari sekolah ini ada bisa ditampung, mungkin yang bisa diproduksi lagi atau didaya gunakan untuk pupuk ini. Ini monggo nanti dari lingkungan hidup bisa memfasilitasi kami. Terus terang kami juga sudah dapat bantuan berupa bak sampah sudah ada, kemudian bantuan yang lain juga sudah ada. Nah ini untuk yang lomba Adiwiyata nampaknya tidak ada seperti yang tidak lomba, karena Adiwiyata itu sekolah kemarin yang terakhir saya mengikuti di provinsi bahwa yang berminat gitu loh Pak. Betulkah seperti itu dari lingkungan hidup? Nanti mohon untuk informasinya tentang yang maju Adiwiyata tingkat provinsi kemudian nasional ini seperti apa di Kulon Progo. Sementara itu dulu, saya agak terlambat tadi, belum nyambung dari Pak Indra. Semoga dilanjut yang lain, teman-teman. Oke. Pak Aris, informasi dari Pak Endra, memang tadi berkaitan dengan sudah dilakukan peningkatan SDM di sekolah, kemudian pengelolaan limbah sudah dilakukan juga. Hanya saja nanti kita gini, jadi selama ini kan kita itu kan kurang terekspos Pak Aris. Jadi kurang terekspos. Kalau seandainya ada informasi-informasi yang dari sekolah yang dilakukan kegiatan sekolah, mungkinkah bisa dikirimkan lewat grup WA jejaring biar kami masukkan di websitenya DLH dan websitenya Pemda. Jadi kalau ada misalnya informasi, jadi mungkin ada informasi pengelolaan limbah di sekolah, kemudian program pembuatan pupuk dan sebagainya. Nanti kita buatkan berita-berita singkat yang kita terintegrasi dengan IG, kemudian Facebook dan di websitenya. Jadi mudah-mudahan kalau nanti Pak Aris dan Pak Hendra Miftah ada kegiatan pembelajaran semacam itu, mohon
dapat dikirimkan lewat grup biar kami aksesnya nanti Pak. Terima kasih Pak. Terutama ini Pak, terutama kaitan dengan pelatihan tentang pengelolaan sampah. Iya. Ini supaya ada dari mungkin siswa tim khusus gitu loh. Iya. Nanti sehingga yang jelas di sekolah itu yang paling sulit itu tentang pengelolaan sampah ini Pak. Ya. Tentang lingkungan hidup, kami juga sudah satu sekolah sudah menyatakan bahwa sekolah kita ini mau memang dibuat seperti sekolah yang nyaman, sejuk, seperti apa ya, sekolah yang apa ya Pak, losmen, losmen, seperti itu, banyak nyaman untuk anak-anak. Kita buat tempat taman-taman itu sudah, kemudian lingkungan juga, penanaman pohon juga sudah, kemudian pengairan juga sudah, kolam nanti sebentar lagi. Jadi sudah ada banyak perubahan di Girimulya Pak Indra ini, Pak Indra bisa preso sendiri. Monggo nanti mungkin dari lingkungan hidup bisa langsung ke sekolah-sekolah supaya nanti kalau kami maju Adiwiyata tingkat provinsi ini bisa membantu kami. Siap Pak Aris Wasono. Yeah. Ya, siap Pak Aris Wasono. Jadi nanti apa namanya, tim kami dari bidang penataan akan konfirmasi dengan Pak Aris Wasono berkaitan dengan apa lombanya kita ke tingkat provinsi. Jadi buka sium monitor. Buka sium. Pak Agung Mabruri. Iya, putus nyambung isinya. Aduh. Nah, sinyalnya. Ini seninya gini Pak. Rokoknya putus juga. Yang penting rokok terus. Monggo Pak Agung Mabruri, monggo. Iya. Yang pertama, meski terlambat, mengucapkan selamat bertugas di tempat yang baru. Dan kayaknya kalau lukiran itu nanti sinergi antara Dikpora dan lingkungan hidup akan luar biasa, karena masing-masing sudah memahami apa Pak Arief dulu pernah di pendidikan, sekarang setelah dari lingkungan hidup kembali lagi ke sana. Ini saya kira juga akan lebih menguatkan sinergi antara Dikpora dengan lingkungan hidup. Saya pendatang di lingkungan hidup gara-gara punya bank sampah. Kalau tidak punya bank sampah mungkin tidak jadi pendatang di lingkungan hidup. Meski dulu ketika waktu sekolah, kalau pas hukum lingkungan yang waktu itu Pak Kusnadi itu nol, itu antusiasme teman-teman termasuk saya ini luar biasa. Kalau tidak cepet-cepetan datang rakomanan tempat duduk waktu itu. Tetapi ya hanya sebatas waktu itu. Setelah itu tentang lingkungan hidup blank, kemudian mendirikan bank sampah, ya baru kemudian terlibat lagi. Meskipun saya tidak tahu apa-apa tentang lingkungan hidup, tetapi setidaknya ya ada hubungan dengan lingkungan hidup. Terus kemarin dusun kami maju lomba kampung iklim tingkat provinsi, ya alhamdulillah dapat peringkat kedua. Sebenarnya kemarin akan ikut evaluasi tingkat nasional, baru kami persiapkan, tiba-tiba kena COVID ini, sehingga ya belum bisa, karena fokus kami di dusun kami baru ke COVID. Yang jelas kami di bank sampah dan juga di teman-teman di Proklim, dusun kami siap untuk bersinergi membantu program-program dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo. Saya kira itu Pak Taufik. Ya, terima kasih Pak Agung. Ya, terima kasih Pak Agung Mabruri. Jadi insya Allah karena kami ini betul-betul dapat dukungan dari Pak Agung dan teman-teman. Jadi ke depan tadi seperti yang sampaikan Pak Arief maupun Pak Marsono, sinergisitas kita antara pemerintah dengan pihak ketiga dan sekolah semakin kuat lagi ke depan.
Baik. Galaxy J Pro Pak menika Pak, monggo Bapak. Galaxy J Pro 0. Pak sinten dibukan ya, Pak Sabtono? Nggak kenal, saya nggak kelihatan wajahnya. Hah? Bu Karsium Kelihatan monitor? wajah. Bu Karsium? Bu Karsium. Suara saya bisa didengar tidak ya, Pak? Bisa Wah, didengar? merdu Bisa. merdu, Bu. Bisa. Boleh nyanyi dulu, Ini Bosnya. maaf, saya dibuat tadi sinyalnya itu datang pergi. Oh iya, sama Bu, nggak apa-apa Bu. Bisa, Monggo, Bu bisa Karsium. didengar Itu ya? belum monitor itu Ya. Galaxy. Baik, Bapak Ibu. Ya. Halo. Halo, monitor. Ya. Jelas. Terima kasih. Monggo, Ibu. Terima kasih kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan, Bapak Arief, dan Bapak Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Bapak Marsono. Keduanya adalah Bapak saya ya. Untuk selanjutnya, karena untuk SD Negeri Kalikuto itu tahun kemarin sudah maju adiwiyata provinsi. Kemudian mungkin tahun ini sebenarnya juga maju tingkat provinsi lagi, tapi karena kondisi COVID itu memang belum jadi ada verifikasi administrasi. Sehingga nanti harapannya kami mohon Bapak berdua bisa membimbing kami untuk maju menjadi sekolah adiwiyata tingkat provinsi. Karena pas kemarin tahun 2019 ketika kita diverifikasi lapangan itu pas pada saat itu kebetulan kami juga mengikuti seleksi kepala sekolah prestasi tingkat provinsi sehingga kami juga tidak bisa langsung membina secara penuh, sehingga harapannya nanti di tahun ini mungkin kalau kondisi COVID itu bisa membaik sehingga untuk SD Negeri Kalikuto tetap semangat untuk menjadi sekolah adiwiyata. Saya menghargai proses Bapak. Jadi untuk SD Kalikuto karena kondisinya seperti itu, jadi untuk menjadi sekolah yang sesuai dengan harapan itu memang amat sangat susah, karena itu dari kondisi awal itu memang Kalikuto ya seperti itu. Kemudian dulu sekolah tersebut adalah sekolah regrouping, 2 sekolah menjadi 1 dengan kondisi seperti itu, dan Bapak Ibu guru yang memang baru paham atau baru mengenal tentang lingkungan itu ya baru 1-2 tahun, sehingga kami tetap menghargai proses apapun, sekecil apapun tetap saya hargai Bapak Ibu guru terkait dengan pendidikan lingkungan, utamanya adalah sekolah adiwiyata. Jadi sekali lagi kepada Bapak berdua, Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Bapak Kepala Dinas Lingkungan Hidup, untuk selanjutnya kami mohon bimbingan, pengarahannya supaya nanti SD Kalikuto itu bisa menjadi lebih baik. Demikian Bapak Ibu, mohon maaf tadi di awal saya sibuk sendiri karena sinyalnya itu kadang datang pergi sempat saya tadi keluar untuk cari sinyal. Jadi demikian Bapak berdua, mohon maaf dan terima kasih kita bisa bergabung lagi dengan Bapak Marsono juga dengan Bapak Arief. Terima kasih, demikian Bapak, terima kasih waktunya. Terima kasih. Sama-sama Bu Karsi. Enggak Pak Marsono, langsung ditanggapi Pak Marsono. Ya, ngatur nuwun ini luar biasa Pak Aris ngirim mulya Bu Karsi. Kalikuto saya kira tinggal ngegas mawon itu. Ngegas ya tentu nanti Pak Arief bisa ngubah ke kahanan di Kora, sehingga 2 sekolah dan sekolah lain yang sudah kemarin saya lihat ada daftar beberapa sekolah yang akan maju ke tingkat provinsi adiwiyata, itu bisa sumber lah. Karena bendera Kulon Progo kalau bukan kita yang mengibarkan siapa lagi? Nah ini tentu
Bu Karsi sama Pak Aris ya berkewajiban sama-sama kibarkan bendera Kulon Progo. Nah ini semoga nanti di Pak Aris dari Temon jauh-jauh ke Girimulyo tentu tidak ingin nganggur ya Pak Aris. Betul ya. Iya. Di sisa-sisa ini Pak Marsono. Pak kudu ono bedane gitu loh. Karena di sisa-sisa ini dulu saya sebut sebagai SMA UGM loh. Karena GM-nya itu Girimulyo gitu. Tentu harus ada bedanya, nanti insya Allah lah di bawah Pak Aris dan Bu Karsi di Kalikuto akan ada bedanya. Nah ini tentu nanti tim DLH akan sama-sama mendampingi dengan segala keterbatasannya Pak Aris dan Bu Karsi kalau DLH. Sehingga tadi saya matur di depan bahwa bicara lingkungan tidak cukup dari pemerintah sama objek saja, tapi sumber-sumber polutan juga harus terlibatkan. Ini kami yang baru memikirkan sumber polutan-polutan yang potensial untuk kami dodok pintune supaya bersama-sama memikirkan lingkungan Kulon Progo. Saya baru ngejumi gitu dalam ini melihat mana yang potensi sebagai untuk berperan untuk menjaga lingkungan. Saya kira nanti bisa lah Pak Aris Bu Karsi. Saya yakin dengan beliau-beliau ini terhadap apa ya jiwa korsa untuk Kulon Progonya gitu loh. Saya yakin ya. Nah ini tinggal aku tambahin dongo wae aku gitu loh. Kita Bu Karsi, saya tinggal dongo saja nanti celing sesuai dengan keinginan bersama-sama. Ya, gitu aja Mas Taufik, nanti sambung lagi. Pak Agung, matur nuwun Pak Agung, telah berperan di Bank Sampah. Saya baru mencoba ya suatu saat kalau sudah suasana memungkinkan kita bedah bank sampah gitu loh. Dalam arti problemnya apa sehingga ada bank sampah yang bisa lari kencang, tapi ada bank sampah yang ngegas atau jalan saja agak sulit gitu loh. Nah ini kan harus kita bedah bersama, problemnya di mana. Nah ini jangan sampai kita ingin ngegas semuanya bank sampah, ternyata ya on the deal-nya sudah nggak komplit lagi gitu loh. Nah ini suatu saat apabila suasana memungkinkan untuk ya dalam suasana yang kita sama-sama fair, karena saya yakin era sekarang ini juga tidak cukup komitmen, tapi juga plusnya harus selalu mengikuti. Gitu. Iya, itu betul. Harus kita perhitungkan ke depannya. Saya kira itu, monggo dilanjut. Ya, catatan menariknya komitmen dan plus Pak Marsono. Walaupun hari ini tanpa kopi. Pak Arif, monggo Pak Arif, ditanggapi untuk Pak Agung, Bu Karsium, Pak Indra dan Pak Aris Suwasono. Pak Arif, monggo. Ya, terima kasih untuk Pak Aris, Bu Karsium, Pak Indra, Pak Agung. Ada pepatah mengatakan begini, kalau mau berjalan cepat, itu berjalan sendiri. Berjalan bersama-sama dengan banyak orang. Nah, lingkungan ini adalah persoalan atau perjalanan ini. Jadi tentu ini harus dilakukan oleh banyak orang. Nah, itu pernyataan seperti itu saya rasa menjadi sangat penting kita semua ketika kita ingin merumuskan bagaimana perjalanan jauh itu harus kita lakukan, dimulai dari startnya, kemudian harus disiapkan dengan cara apa dan memilih jalan yang Pak Arif mau ya, oke, terima kasih. Lanjut. Ya, lanjut. Ya. Jadi ada pepatah begini, kalau mau berjalan cepat itu berjalanlah sendiri. Kalau mau berjalan jauh, berjalannya bersama. Nah, persoalan lingkungan itu harus diselesaikan bersama, karena ini adalah perjalanan jauh. Oleh karena itu yang harus dilakukan mulai start
kemudian perbekalannya, kemudian cara apa, dan cara itu berarti sistem yang ada di situ. Kemudian kita akan menuju kemana. Saya rasa ini menginspirasi kita semua. Dan terima kasih tadi Pak Agung dengan bank sampahnya, kemudian Pak Aris, Bu Kasim, dan Pak Endra dengan sekolah Adiwiyata. Nah, sekolah Adiwiyata itu tentu menjadi suatu upaya strategis, dan saya menamakan sekolah Adiwiyata itu adalah sebagai suatu kelompok strategis, atau bank pasar itu bank sampahnya Pak Agung itu adalah kelompok strategis. Nah, bagaimana kita bisa mendesain suatu sistem yang lebih bagus lagi? Tadi Pak Marsono menyampaikan, dan mungkin Pak Taufik juga masih ingat bahwa dinamika yang ada di bank sampah itu memang cukup banyak, sekitar 100 lebih, tetapi yang ada yang aktif kira-kira separuhnya. Sama-sama kemudian membenahi bagi yang masih belum bisa lari cepat dan seterusnya. Kalau Adiwiyata ini terdukung sebenarnya oleh satu sistem yang sudah ada, dengan kita memiliki keuntungan karena memiliki atau sudah ada perda pendidikan karakter. Nah, bagaimana pendidikan itu bisa terinternalisasi di setiap warga sekolah, atau saya mengatakan di entitas sekolah. Nah, entitas sekolah itu tentu saja tidak hanya warga sekolah, yang itu ada murid, siswa, ada murid, guru, dan yang ada di lingkungan sekolah itu, tetapi entitas sekolah itu adalah termasuk di antara adalah lingkungan setempat. Nah, entitas sekolah misalnya Kali Kutuk itu kira-kira ya di sana juga ada dekat dengan perusahaan yang sangat besar, KHS itu sebenarnya bisa menjadi entitas sekolah. Jadi entitas sekolah itu meliputi berapa unsur komponen yang ada di lingkungan sekolah itu. Nah, kembali kepada karakter tadi itu daya dukung yang sangat luar biasa untuk menjadi semangat dan ruhnya dari sekolah Adiwiyata. Bagaimana caranya betul-betul terimplementasi. Nah, mari kita bersama-sama, dan saya mencoba untuk bersama-sama dengan sekolah tentu saja, dan tentu Dinas Lingkungan Hidup dalam ini secara teknis nanti untuk merumuskan bersama-sama bagaimana Adiwiyata itu bisa dilakukan efisien. Sekolah, tetapi yang sekolah Adiwiyata belum banyak, apalagi yang sampai tingkat nasional dan mandiri dan seterusnya. Nah, sedangkan persoalan itu yang tadi disampaikan Pak Sono juga, sumber untuk itu ada di mana-mana, dan kita berkontribusi untuk itu semuanya, termasuk sekolah. Kalau Pak mengatakan, nah, bagaimana pengelolaan sampahnya yang ada di sekolah? Nah, jadi kita mempunyai satu sistem yang mudah-mudahan kalau kita itu bisa melakukan secara bersama-sama. Jadi saya maturnya di sini itu kita akan berjalan jauh, sehingga harus dilakukan secara bersama-sama. Nah, dengan peran masing-masing itu nanti. Nah, saya berharap dengan demikian nanti semua bergerak secara bersama-sama. Kalau sekolah, saya rasa dengan ya banyak sekali yang sudah dilakukan oleh sekolah sebenarnya untuk pengelolaan Adiwiyata ini, dan kita mempunyai sekolah-sekolah bagus untuk itu, Pak Adiwiyata ini. Mungkin bisa saling sharing dengan teman-teman yang ada di misalnya di Madrasah Aliyah Man 2 yang beberapa waktu yang lalu sudah sampai tingkat nasional. Dan ada orang-orang yang memang bisa untuk kemudian diajak berkomunikasi secara lebih intens berkaitan dengan bagaimana cara-cara teknisnya. Karena saya berasumsi bahwa kita sebenarnya di semua sekolah itu mempunyai potensi yang sama, hampir sama rata-rata.
bahkan di tempat-tempat yang tadi disebutkan Bu Katsiem di Kalikuto itu waktu datang sana itu sebenarnya potensinya luar biasa. Luar biasa yang saya katakan itu ketika di SD yang dalam situasi kering ya di Kalikuto itu kan airnya saja agak susah itu. Tapi tanaman di sekitar lingkungan sekolah itu bisa bagus karena setiap hari anak-anak bisa melakukan penyiraman. Nah, bagaimana memaksimalkan potensi-potensi itu? Nah, dua hal itu sekolah Dwiata dan bank sampah saya rasa memang cukup mempunyai posisi yang sangat strategis untuk ini. Karena tidak mungkin sistem pemerintah itu akan menyelesaikan semuanya. Coba bayangkan misalnya di Kulon Progo ini setiap hari ada 200 ton sampah misalnya yang terproduksi dan itu ada di mana-mana dan itu tidak akan bisa selesai dengan sistem pemerintah. Misalnya dengan apa yang tadi yang misalnya PU misalnya. Saya rasa cukup berat bagi PU untuk menyelesaikan persoalan sampah ini. Karena dia juga terbatas. Nah, sedangkan ada potensi yang lain, yaitu di masyarakat itu sendiri. Yang kita di sampah itu, di desa khususnya, tempatnya Pak Agung Maburi itu, lahan masih banyak, gitu ya. Dan bisa, nah, sampah-sampah yang organik saya rasa bisa dikelola secara mandiri dengan pengomposan baik secara alamiah, dengan penimbunan, maupun dengan proses pengomposan. Nah, kedua hal itu tanggapan saya Pak Taufik nanti kalau masih bisa Ya, terima kasih Pak Arif Swasono masukannya. Pak Tanjung monitor. Pak Tanjung. Monitor. Ya. Jadi Pak Tanjung ini permasalahan apa namanya dari bincang-bincang kita tadi adalah penekanannya pada sinergisitas. Jadi memang kita ini sebagai ajang silaturahmi karena terkendala COVID 2 bulan ini kan kita komunikasinya kurang sehingga melalui Zoom ini walaupun pesertanya ya apa namanya baru sampai ini yang aktif 7, tapi paling tidak ini sudah kita mulai. Jadi kemarin saya berterima kasih sekali ide Pak Tanjung untuk mengadakan apa namanya bincang-bincang di malam minggu seperti semacam ini. Mungkin bisa kita lanjutkan di minggu-minggu yang akan datang, jadi bisa dengan partisipasi yang lebih besar lagi. Tapi ada catatan Pak Tanjung, jadi kaitannya bahwa kita ke depan untuk permasalahan-permasalahan yang sudah ada ini, satu tentang sekolah Dwiata, kemudian bank sampah dan juga pengelolaan sampah ini masih 3 masalah besar yang menjadi masalah pokok di samping konservasi. Nah, jenengan selaku penerima Kalpataru tahun 2017. Nah, ini mohon ini berbagi sharing di forum ini. Monggo, jangan jalan-jalan cari terus nih, cari sinyal terus nih. Iya, di mana yang mantap ini ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak? Bisa diterima di situ modulasinya ganti? Jelas. Oke. Baik, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Pak Sumarsono, Pak Arif, kemudian Pak Aris, kemudian Pak Miftah, Mas Wahyu, Bu Katsiem, kemudian Mas Ari, Mas Dedi tadi yang sudah keluar mungkin ya, dan teman-teman semua mungkin. Saya pikir begini, keberadaan jejaring lingkungan hidup itu memandang lingkungan menjadi sebuah hal yang sangat penting karena itu adalah wajah kita. Ketika lingkungan itu jelek, wajah kita itu jelek. Contoh pasar, ketika sampah semrawut tentu pasar itu jadi jelek. Nah, berdasarkan pengalaman dari saya bergerak mulai tahun 98 dan seterusnya, ya mulai dari mahasiswa lah. Kalau kita boleh menggambarkan
sebuah piramid atau rumah laba-laba, bahwa di tengah-tengah itu isinya dan titik puncaknya itu adalah lingkungan hidup. Nah, kemudian aras bawah itu adalah sosiologi, ekonomi, sumber daya alam, fisik, dan turunannya. Turunan sosiologi termasuk bagaimana SDM dan sebagainya, bagaimana kelembagaan dan sebagainya. Nah, kemudian ini harus kita bangun untuk mencapai titik puncak lingkungan hidup yang baik dan besar. Kalau menurut kita ya, tarnya menjadi besar, aras menjadi besar. Tentunya ini harus kita bekerja sama, berperan setara. Nah, ini setara sesuai dengan kemampuan. Ketika saya jadi seorang pemerhati lingkungan, ya mampu saya seperti ini, tapi bapak-bapak yang ada di dinas dan sebagainya, ada ahli di dalam hal ini, ya mungkin dengan kekuasaan dan kemudian dengan apalah dana yang ada bisa dilakukan. Sehingga tiang-tiangnya itu adalah masyarakat sendiri, termasuk dalam hal ini LSM, ada NGO, kemudian teknokrat dalam hal ini termasuk pemerintah, perguruan tinggi dan sebagainya. Nah, kemudian yang lainnya itu adalah sahabat-sahabat kita yang ada di dunia usaha. Nah, manakala persoalan-persoalan aras tadi, sosiologi dan kemudian mengembang, terutama langkah kita di tiang tadi, baik itu pemerintah, masyarakat dan turunannya, kemudian dunia usaha dan turunannya, itu ternyata nggak bisa mengikuti itu dan tidak bisa bekerja sama, atau kita katakan bahasanya damar dulu berkolaborasi untuk mencapai titik kulminasi. Kita bisa bayangkan piramid itu bentuknya seperti apa. Ya, bisa menghadap ke utara, mencot ke kiri, atau tidak tegak lurus dan sebagainya. Piramid ini jadi jelek, tidak piramid. Nah, inilah kurang lebihnya bagaimana sebenarnya jejaring itu akan muncul, kita merajut bersama, melepas ego sektoral. Sehingga kita bisa berbahu, menjinjing, memikul, dan merasakan saling asuh asih di dalam hal apa yang menjadi persoalan-persoalan di lingkungan hidup ini. Ya, bisa jadi ini sulit untuk dikatakan. Bahasa koordinasi adalah bahasa yang enak disampaikan, tetapi sulit untuk dilaksanakan. Waktu saja sulit untuk. Tetapi saya katakan bahwa tidak ada sambung yang baik tanpa ada alat. Dan kemudian selagi alat itu masih ada, komunikasi, bahwa kita akan menggunakan komunikasi. Nah, komunikasi ini yang kita harapkan untuk meretas sebuah ego sektoral, kemudian meretas beberapa hal kekurangan, sehingga piramid ini akan muncul lebih bagus. Nah, ini yang kita harapkan. Bapak Ibu sekalian, Pak Marsono, Pak Arif, saya pikir bentuk-bentuk kolaborasi semacam bagaimana kita penyadaran di dunia pendidikan, saya pikir kurikulum juga bisa masuk di mana? Di dunia pendidikan. Seperti teman-teman perguruan Montessori yang berafiliasi dengan model Perancis ya. Itu sempat belajar dengan lingkungan di mangrove, kemudian di hutan, dan mereka sangat antusias sekali dan mereka punya kurikulum yang bagus juga, termasuk primagama dan sebagainya. Saya pikir kita tidak usah kemana-mana, Kulon Progo saja sudah cukup. Nah, dengan adanya jejaring itu kita berharap bahwa persoalan-persoalan adiwiyata, persoalan-persoalan sampah bisa kita selesaikan. Cuman hambatannya ketika jejaring itu secara formalitas ya hanya jejaring, dia bisa menjahit, merajut teman-teman yang terpisah, sehingga ini menjadi suatu wadah, satu keserasian harapannya, sehingga
kita bisa berkolaborasi lewat jejaringan itu. Kira-kira itu, sehingga Bukarsium dan semuanya, saya pikir jangan berkecil hati, teman-teman kita akan bisa sampai dan kemudian bisa membantu ketika bisa dikomunikasikan, sehingga teman-teman yang punya potensi, ya, punya kekuatan untuk bisa membantu, itu semua bisa dilakukan. Nah, itu aja Pak dulu sementara. Oke. Nanti kita garap, yang penting desainnya bagaimana. Ini mumpung Lebaran, kalau ada hal-hal yang salah atas keluarga besar di jaringan lingkungan hidup, ada Yayasan Damar, ada Forum Das, Proko, kemudian yang lainnya, ini bisa kita lanjutkan berikutnya. Minal aidin wal faidin, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Mohon maaf lahir dan batin. Halal bihalal ini termasuk miliknya Indonesia ya Pak ya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sabtono Tanjung, Pak Agung Maburi, Bukarsium, Pak Aris, maupun Pak Marsada dan Pak Arif. Ini ada closing statement, monggo. Ya, Closing statement ya. Ya, untuk Masing-masing semuanya ya. Ya, untuk saya tentunya ucapkan terima kasih pada jejaring mengawali di awal tahun ini, di bulan Syawal ini. Monggo Pak Sabtono dengan gerakan jejaringnya untuk menjadi penyadaran kita bersama bahwa lingkungan menjadi menjadi keinginan bersama untuk kita kawal supaya menjadi ideal untuk Kulon Progo dengan menghadapi pembangunan Kulon Progo. Nah, tentu ada yang skala makro, ada skala mikro. Nah, di mikro tentu kita tidak bisa membiarkan atau anak-anak kita tanpa sentuhan, bahwa lingkungan juga menjadi tugas anak-anak kita untuk mengetahui bahwa ini penting untuk masa depannya, sehingga tentu Pak Arif dengan jajaran di sekolahan yang sudah ada perlindungan perda karakter, di sana sudah ada pembiasaan bersih-bersih seminggu sekali, menjadi sesuatu penyadaran bagi generasi muda kita untuk mengetahui lingkungan, minimal di lingkungan terkecil di sekolahan. Insya Allah nanti kalau sudah terjadi pembiasaan di sekolah, tentu akan ada di rumah dan selanjutnya di lingkungan Kulon Progo ini, kalau mereka nanti ke depan hidup di Kulon Progo. Saya kira itu, mari kita sama-sama bergandengan tangan untuk mengantarkan Kulon Progo dari sisi lingkungannya adalah sesuai dengan ideal kita, sesuai dengan zamannya. Matur nuwun. Terima kasih Pak Marsono. Pak Arif. Ya, saya melanjutkan yang disampaikan Pak Agung saja. Kesempatan bagus saya rasa ketika Dinas Lingkungan Hidup dan kemudian Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga bisa bersinergi untuk melakukan hal yang sama untuk kepentingan lingkungan. Jadi rasa ini menjadi suatu modal dasar yang sangat kuat untuk mewujudkan mimpi-mimpi kita yang kita bicarakan tadi. Mudah-mudahan kita bisa mengarah ke sana. Begitu Pak Taufik. Terima kasih. Terima kasih Pak Arif. Pak Aris dan Bukarsium, monggo. Pak Aris, Semin. Terima kasih. Jadi apa yang diaturkan Pak Marsono maupun Pak Arif, kami memang betul. Jadi di sekolah itu untuk adiwiyata lingkungan hidup ini yang terpenting adalah pembiasaan. Terus terang kami sejak awal kita sampaikan, karena yang paling sulit ini pembiasaan siswa untuk penyadaran tentang kebersihan. Ini sudah kami masukkan dalam tata tertib dan dalam kurikulum. Mudah-mudahan nanti kelamaan anak-anak yang kelas 10 dari awal ini sudah kami press beneran, supaya mereka betul-betul bisa tertib, disiplin, dan membiasakan sesuatu yang terbaik. Itu aja Pak, terima kasih. Terima kasih Pak Aris. Bukarsium, monggo.
Bu Karsium, silakan. Dihidupkan dulu Bu unmute-nya. Jadi mute. Monggo Bu Karsium. Ya, silakan. Monggo Bu Karsium. Ya. Sudah ya Pak ya? Sampun, ya. Oke. Terima kasih waktunya Pak Taufik. Jadi untuk kami Sekolah Adiwiyata karena ya. Jadi untuk SD Kalikuto insya Allah karena sudah memasuki tahun yang kedua, hampir ketiga ya Pak ya. Saya kan di Kalikuto itu sudah tahun yang ketiga. Insya Allah kami siap untuk kurikulum itu kan nanti di tahun ajaran baru ketika penyusunan kurikulum itu memang sudah tahun ketiga sudah saya masukkan untuk pendidikan lingkungan hidup. Bahkan itu sudah tidak hanya di kegiatan intrakurikuler, di ekstra pun itu sudah kita masukkan untuk kegiatan kurikulum. Juga di pembelajaran itu memang sudah ada materi-materi atau muatan lingkungan hidup yang sudah dimasukkan dalam kegiatan pembelajaran. Mungkin dari kegiatan masuk di semua mata pelajaran ya, semua mata pelajaran dan di kegiatan pembelajaran mulai dari pembukaan sampai di kegiatan evaluasi itu memang kita sudah sering atau Bapak Ibu guru itu sudah kita sampaikan hal itu. Walaupun ini semuanya tadi saya awal memang semuanya berproses Pak untuk menjadi hal yang sesuai harapan itu memang tidak mudah. Jadi tidak ketika kita melakukan satu pembinaan, satu pengarahan pada Bapak Ibu guru itu memang mudah untuk diucapkan, tetapi memang berat atau tidak gampang untuk dilaksanakan. Jadi itu untuk kegiatan lingkungan hidup sudah kita masukkan di kurikulum. Kemudian untuk sinergisitas antara sekolah dengan orang tua, dalam hal ini adalah paguyuban orang tua, itu alhamdulillah kemarin itu tadi siang di grup itu kan ada ya, saya sampaikan bahwa untuk Kalikuto itu sudah berhasil membuat tempat cuci tangan. Membuat tempat cuci tangan yang itu murni adalah dari paguyuban atau orang tua yang membuatnya. Mulai dari pengumpulan dana sampai selesai membuat tukang, yang mencari tukang itu juga adalah paguyuban. Jadi ini memang betul untuk kerjasama dengan pihak lain itu betul-betul kita upayakan. Dan alhamdulillah begitu ada selesai, kita evaluasi dengan paguyuban itu pas pada saat itu Corona masuk ke Indonesia begitu. Jadi Tanjung itu siap-siap ini indera ke-6 begitu. Jadi memang betul Pak, itu kita betul-betul sangat sangat merasa terbantu dari orang tua yang dalam hal ini ada paguyuban orang tua itu betul-betul sangat membantu kami. Apalagi di PJJ yang kemarin itu betul-betul orang tua merasa bertanggung jawab terhadap pembelajaran untuk anaknya di rumah itu dengan kerjasama dengan guru kelas dan orang tua. Bahkan untuk yang 3 minggu ke depan itu kemarin kita juga sudah merencanakan untuk membuat jadi anak-anak SD Negeri Kalikuto untuk minggu depan itu kita sudah rencanakan program membuat facial, jadi membuat APD. Nah, harapannya nanti suatu saat ketika memang sudah kita masuk pada new normal, di mana anak-anak harus masuk ke kelas dengan mengikuti protokol kesehatan yang sudah ditetapkan, anak-anak sudah siap. Artinya anak-anak sudah siap dengan alat pelindung diri. Kalau misalnya anak-anak sudah bisa atau mampu membuat alat pelindung diri, kalau sudah bisa buat kenapa harus beli, kan begitu.
Nah, harapannya nanti ini kita programkan minggu depan tanggal 2 itu anak-anak kan sudah mulai kegiatan BCJ atau BDR, belajar di rumah. Kita buatkan program seperti itu. Kemudian selain itu dari Bapak Ibu guru kan banyak usulan-usulan termasuk pembuatan tabu lampot juga untuk pemeliharaan apa itu ternak. Dalam hari ini kemarin disepakati untuk apa itu namanya Halo? Terputus. Sinyalnya putus nih Pak Marsono nih. Iya nih, Bu Karsim terputus nih sinyalnya. Terputus nih. Ya. Oke, kalau gitu karena kondisi sinyal, tapi yang menarik ini Pak Marsono, kalau bisa buat kenapa harus beli? Tadi ini perlu Purado kita expose, nanti kita minta Mas Dion untuk melakukan expose. Ini saya mohon maaf Pak Arif, Pak Marsono, Pak Tanjung, ini kondisi saya rekam, bukan apa-apa untuk biar bisa dituliskan oleh pewartanya DLH. Dalam hari ini Mas Dion bisa di-upload di website DLH. Mungkin itu Pak Marsono, Pak Arif ada? Ya. Pak Aris Marsono, terima kasih sekali partisipasinya. Iya, sama-sama ya. Dan kami mohon kalau seandainya ada kegiatan-kegiatan, monggo yang sudah silakan pada Bapak Ibu guru yang ya. Seperti itu Pak, jadi insya Allah kami siap, nanti tetap kami mohon Bapak Kepala berdua untuk bisa memberikan bimbingan pada kami. Begitu ya Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Karsim, harus jadi subjek ya Bu. Nanti kita minta kegiatan-kegiatan di foto Bu Karsim. Wah, datang saja Pak. Iya. Bisa ya, oke. Bisa Pak, datang ke Kaliputo ya Pak ya. Siap, Pak, siap. Harus jadi subjek ya Bu. Ya Pak ya. Siap. Gimana Pak? Pak Gimana, Tanjung, Pak? Tanjung belum Kaliputo loh. Pak harus Tanjung jadi belum subjek ke ya Bu. Kaliputo. Harus jadi subjek ya Bu. Kalau ke Kalimenur kan sudah, ke Kaliputo belum Pak Tanjung, kami tunggu belum, ya. Belum ya. Ya, kami tunggu Pak. Terima kasih. Oke. Sami-sami. Pak Marsono, Pak Arif, Pak Aris, Bu Karsim, dan Pak Sabtono Tanjung. Mungkin ini awal kita mencoba. Terutama saya menjadi host pertama kali nih Pak Aris nih. Jadi baru belajaran ini. Jadi mudah-mudahan ini ternyata kita bisa terhubung melalui Zoom. Jadi mungkin ke depan kita buat Pak Tanjung model tematik aja diskusinya. Jadi diskusi tematik bahas apa gitu ya, itu mungkin lebih menarik dan nanti bisa dibuat sebuah sebuah tulisan berseri. Mungkin itu. Mungkin ada terakhir. Ya, nanti mungkin Pak. Dari Pak Tanjung, monggo silakan terakhir. Apa nih closing meeting? ya. Closing, monggo silakan terakhir. Silakan Pak Tanjung. Ya, baik. Ya, tadi saya katakan bahwa atas nama rekan-rekan jejaring lingkungan hidup, mohon maaf untuk semuanya atas kesalahan, kesilapan selama kita kebersamaan kita. Yang kedua, sebenarnya saya katakan tadi bahwa mari kita bekerja sama dan berperan setara, kita tingkatkan komunikasi kita yang lebih baik sehingga kita mendapatkan sebuah kolaborasi yang optimal dengan hasil yang sangat optimal, di mana wujud dari perbaikan lingkungan di Kulon Progo sangat kita tunggu. Selama ini akan kita coba semacam forum das untuk DIY, kemudian forum gerakan terutama sampah tadi yang menjadi persoalan. Sampah adalah bagian dari hidup kita. Nah, secara sosial ini sekarang perlu. Jadi bahwa
peningkatan kapasitas masyarakat untuk pemahaman tentang pengelolaan sampah perlu ditingkatkan. Tanpa itu sampah tetap menjadi masalah. Itu aja Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Besok bisa via yang lain, mungkin teman-teman ada yang takut dengan Zoom kan, takut hilang data dan sebagainya, mungkin kita bisa Google Meeting atau apa? Oh siap, kita siap. Coba. Saya aja Pak. Siap Kita Pak aja. dulu kan, mana tahu. Ya, itu aja Pak. Oke, terima kasih. Sekali lagi terima kasih Pak Aris Warno, Bu Karsiem, Pak Arif dan Pak Marsono, bincang-bincang kita malam hari ini. Saya mohon maaf selaku host mungkin karena belum berpengalaman, tapi paling tidaknya adalah langkah awal kita untuk bertemu melalui jejaring melalui dunia maya. Terima kasih, selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.